Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV sadonyo, kita bersuah balik di season kedua program kita malam kini setelah dalam satu program yang pertama tadi yaitu podcast bersama seorang tokoh yang kebetulan adalah salah satu putra Minang, anak muda Minang yang juga ketua Gema Minang Kecamatan Sagulung yang insyaallah mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Batu Aji. Nah, malam ini kita lanjut berbincang-bincang. Kebetulan salah seorang pemerhati, praktisi yang sangat concern memperjuangkan sistem transportasi yang ideal di wilayah Kepri secara umum, yang kebetulan beliau ada di Kota Batam, sehingga dapat kami baca malam mereka bercerita-cerita panjang tentang bagaimana transportasi, sistem transportasi publik atau moda transportasi publik istilahnya Pak Sepol ya, yang ada di Kota Batam itu sendiri. Oke pemirsa Suara Minang TV sadonyo, seperti biasa sebelum kita memulai diskusi-diskusi sambil minum teh talu dea. Buat lapak terlalu tapai ya. Nah, hanya itu kalau cerita di lapau pada itu kan? Ya, model itu cerita di lapau. Sebelum kita berbincang-bincang, bercerita-cerita santai dengan tamu kehormatan yang lah hadir duduk di kedai kini di kafe kita, tentu kami All Crew Suara Minang TV tidak pernah bosan berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga pemirsa sadonyo hendaknya selalu diberkahi dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan sehari-hari hendaknya. Amin. Dan jangan lupa pemirsa, kami juga selalu memohon untuk men-share sebanyak-banyak Pak Sipul. Oh siap. Me-like, subscribe, komen setiap program-program, terutama program malam hari ko. Iya. Sehubungan dengan sistem transportasi yang ideal untuk Kota Batam hendaknya. Iya. Nah untuk itu pemirsa Suara Minang TV, kami All Crew ada Pemret juga hadir, duduk-duduk mau tahu-tahu Pak Saiful. Iya. Kebetulan kok kawan-kawan lama aja bentuknya ya. Nah, jadi rasa sagan lah Pemret tidak duduk bersama Pak Saiful gitu. Biasanya Pak Saiful. Iya siap. Pemret itu tidak pernah batik ke dah. Tapi dek kerana dia spesial itu. Tamu spesial yang ditunggu-tunggu. Kebetulan ada besok ke batik Pemret gini kan Pak. Iya. Kan lain tak pasal batik. Oke pemirsa Suara Minang TV, dalam kondisi santai ikut tarawih live streaming kami di Suara Minang TV, suara orang awak. Siap. Bang Saiful. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Kayaknya masih fresh dalam kegiatan mungkin dari pagi sampai malam Alhamdulillah. Dan di refresh balik dek tetalu ya. Iya. Kau tetalu semana lama. Insyaallah. Semana zero. Pak Saiful. Ya. Mungkin sebelum kita memulai berbincang-bincang, diskusi-diskusi santai sambil menunggu Pemret enggak tetalu ada. Minuman sehat ini. Minuman sehat ya. Jahe ya. Mungkin tidak ada manis. salahnya Pak Saiful menyapa dulu pemirsa kita, sedikit profil saat ini seperti apa, baru nanti kita diskusi cerita-cerita tentang sistem transportasi di Kota Batam yang ideal seperti apa gitu. Silakan Pak Saiful. Baik Mas April. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kepada pemirsa Minang TV dimanapun berada. Alhamdulillah malam hari ko ambo dapat undangan khusus juga dari Mas April. Tadi kami keliling-keliling mengurus tentang transportasi, membahas tentang transportasi. Alhamdulillah kebetulan ambo dipercaya, diberikan amanah sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia wilayah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ya. Jadi artinya ini membidangi atau artinya ini pengamat transportasi lah. Artinya kita profesi ini organisasi profesi ya.
Di sini tempat berkumpulnya para pakar transportasi, baik dari akademisi, praktisi, dan birokrasi. Ya, Luar gitu, biasa Mas. ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi rasanya tapek pemret. Pas. Kita bajak beliau gini kok gitu ya. Nah, sebelum kita berdiskusi cerita-cerita lama, Ya, apa agenda Pak Saiful di Batam? Kan Ya. informasi yang kita terima, Ya. Pak Saiful kan base-nya di Tanjung Pinang. Ya. Ya, pasti ada agenda khusus Ya. sehubungan kan sampai pakai baju dinas nampak ada MTI nampak ada kan Ya, 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 Kepulauan ya. Riau berarti tidak Ya, lebih ya. daripada Ya. masalah transportasi juga. Ya, Apa ya. kira-kira yang Sampai malam dinas. sampai malam di sana. Alhamdulillah. Ya. Ini kan Balai BPTD, artinya Balai? BPTD ini artinya Balai Transportasi Darat ya, perpanjangan tangan Kemenhub. Oke. Dulu kan Kepri itu kan bergabung dengan Riau. Oke. Nah, kini itu sudah berpisah. Sudah berpisah, Riau sendiri, Kepri sendiri. Ya. Kebetulan berkantor di Kota Batam. Oh. Jadi itu tempat kita berkoordinasi ya, karena mereka itu perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan. Perhubungan, Jadi ya. tadi mau bersilaturahmi kantor BPTD gitu kan. Dan tadi juga diskusi dengan GM Damri, Oh, ya kan? GM Damri itu tadi Iya, ya. ada lo terkait lo masalah adanya dulu bus AKDP ya, angkutan kota dalam provinsi. Oke. Tanjung Pinang, Bintan, Batam. Batam. Iya, betul. Pernah jadi dengar dulu tuh. busnya tuh naik Roro. Ya, betul betul. Baru itu naik Roro dulu, tarifnya itu sekitar 50.000 saja gitu. Artinya dengan 50.000 warga Tanjung Pinang bisa langsung sampai ke Jodoh. Ya nak. Nah itu luar biasa kalau naik Damri itu. Masyarakat yang bawa barang itu paling enak. Paling enak ya. Iya kan? Iya. Biaya pun jadi enteng Iya. gitu. Tapi dibandingkan naik ferry, ya Iya, kan? betul. Ya kalau bawa barang ya naik ferry, kemudian bawa bayar poter gitu kan, mau ke kapal. Betul. Dari Batam nanti bayar lagi poter. Iya, betul. Naik taksi bisa habis 200.000, Iya. ya kan? Cuman kalau naik angkutan perintis itu 50.000 saja. Jadi kemarin kebetulan masyarakat Bintan itu bersuara supaya trayek itu dihidupkan kembali, ya kan? Jadi artinya bersuara lah, minta tolong juga sama MTI untuk menyuarakan. Jadi kami suarakan lah, gitu kan? Karena yang punya program itu Dinas Perhubungan Provinsi Kepri. Oh. Ya, itu dulu di zaman almarhum Pak Sani ya. Iya. Yang memulai program itu, kemudian program itu sempat terhenti, ya kan? Ya. Terhenti itu dengan alasannya lopato penumpangnya berkurang, Ya. sehingga karena itu disubsidi pak, disubsidi Oleh Jadi, Pemprov. oleh Pemprov melalui Kementerian Perhubungan. Oke. Jadi dana itu dari APBN dikasih ke Pemprov, Pemprov mencater mobil. Jadi ndak ada penumpang tetap dibayar. Barangke. Nah, Iya, cuman- dibayar ya terus ya. Ya, kami sebagai pengamat transportasi tentu melihat kenapa ini penumpangnya sedikit gitu kan. Jadi penumpang sedikit itu salah satu diakibatkan mungkin karena kurang promosi. Oh, oke. Ya kan, jadinya lah masuk ke jalur itu, tapi orang tidak tahu, ya kan, tidak tahu gitu kan, Iya, iya, masyarakat iya. tidak tahu gitu. Iya. Artinya melakukan promosi baik di radio, ya kan, di televisi, di medsos segala macam lah, Facebook gitu kan. Apa perlu ya kerjasama lah, umumkan ke RT RW gitu Betul, kan, betul. atau ke lurah camat gitu. Nah, kemudian dia mungkin kurang komitmen dengan waktu gitu. Oh, oke. Ya Ya, kan, ya, kurang ya, komitmen ya. dengan waktu mungkin harusnya berangkat jam 8, dia berangkat jam 9, 10, 11 gitu kan. Sementara orang butuh apa ya? Oke. Tuh, jadi Orang masyarakat butuh. pun jadi male gitu Iya, kan. iya. Nah, sementara mereka kan ada penumpangnya itu harus dibayar. Ya nak? Tapi kan pemerintah punya analisa, punya kajian. Betul, Nggak betul. mungkinlah kosong-kosong terus Iya, gitu kan. betul. Nah, jika ini dihidupkan kembali, itu saran kami sama seandainya Damri ditunjuk. Ini kan Damri ini sifatnya operator. Iya. Bisa saja ada perusahaan bus lain yang ikut gabung jika ini dilelang gitu. Iya, betul. Tapi kan biasanya kalau masalah perintis itu kan Damri. Ya, Damri ya. Yang top skornya gitu kan. Itu Pak Sapril. Jadi awak oke. Kok kamu nongkrong pimpret kok? Wah, iya. Pimpret kamu? Iko Pak Pimpret ah. Oh, Mas Damri kok. Pimpret. Ya kan? Pak Pimpret kok pernah dulu gabung jamu di Urganda. Iya. Waktu mau kita Urganda. Agaknya Ya kan? tadi
tadi pagi kita habis sholat subuh berkomunikasi, langsung ditangkoknya. Ya. Tapi wak ada program je lain. Nah, tapi malam mak aja. Teragak wak sobok je Pak Sepul je. Ya, kan, gitu. siap. Pak Sepul, Ya. sambil baca cerita-cerita. Ya, siap. Kita coba flashback lah dulu sebelum berbicara solusi. Ya. Kan ya Pemret ya, menjadi sebuah keprihatinan bersama lah. Ya. Sebagai warga Batam, bagaimana kondisi ya boleh kalau kita sabut carut marut lah bagaimana sistem transportasi di bandara antara konven dengan media taksi apa namanya online dan segala macam. Nah jadi kami sebenarnya sudah berkeinginan besar, pernah kita cerita-cerita bahas supaya kita bawa ke dalam sebuah dialog dan segala macam. Tapi memang waktu yang tidak pernah bisa ketemu. Siap. Nah kini walaupun dalam konteks tidak dalam dialog publik, tapi paling tidak apa komentar seorang ketua MTI Provinsi Kepri terhadap situasi di Kota Batam khususnya angkutan umum baik yang ada di Kota Batam termasuk daerah khusus yang ada di bandara itu sendiri. Ya, siap. Jadi Mas April, nih siapa lupa Pimpret nih? Pak Pimpret, sehat Pak Pimpret ya? Siap. Jadi dia pemirsa Suara Minang TV ya yang berbahagia. Kami memang di NTI ini konsep ya, artinya untuk mendorong pemerintah, menyampaikan kami ini sebagai jembatan. Jembatan penyampaian aspirasi masyarakat, kemudian menjembatani antara operator dan regulator. Ya kan, regulator pemerintah, operator pengusaha. Betul. Kan gitu. Nah, mungkin sekarang sebuah komunikasi yang tidak terbangun dengan baik lah ya, sehingga banyak keluhan yang bocah lihat di Batam bahwa angkutan umum itu pada jelek-jelek gitu kan. Tentu ada sebab akibat gitu kan. Itu ulas satu-satu lah dulu. Betul, nak ada sampai jam 2 nak ada. Transportasi angkutan umum di Kota Batam. Jadi kemarin nambola diskusi sama Pak Kadisub, Pak Salim ya, tentang pembenahan ya sistem transportasi di Kota Batam. Alhamdulillah Pemko Batam pun sudah memulai untuk melakukan evaluasi, kajian, kemudian akan melakukan perubahan sistem transportasi yang baik. Ya, karena urbanisasi itu tidak bisa dihindari. Betul. Perpindahan penduduk, ya kan? Kian hari, kian tahun penduduk itu kian meningkat, ya kan? Nah begitu juga pertumbuhan kendaraan pribadi, Pak Pimpret ya. Apalagi sepeda motor, ini nggak bisa terbendung gitu. Ya kan, karena sampai sekarang pemerintah tidak ada membatasi, ya kan? Mungkin satu rumah itu 5 anak 5 sepeda motor gitu kan. Nah inilah, sementara Batam ini kita lihat dari segi pembangunan ini sangat luar biasa ya. Kami apresiasi lah terkhusus kepada infrastruktur jalan ya. Betul. Infrastruktur jalan sampai 5 lajur. 5 lajur ini luar biasa. Tapi begini Pak April, walaupun jalannya besar, kalau sistem transportasi angkutan umumnya tidak dibenahi, juga akan rawan kemacetan. Ya, betul. Iya kan? Tidak ada pembatasan, juga akan terjadi rawan kemacetan. Ini harus dilakukan, ya kan? Nah, komentar masyarakat, memang banyak armada-armada itu sudah jelek. Yang berarti itu ya, bus-bus berarti ya. Dia kan sudah banyak tidak layak. Ya, Trans Batam gitu kan. Nah kemarin saya juga diundang oleh RRI Batam ya, kami sudah membahas itu. Jadi Pemko Batam sekarang ini bukan corong ya, bukan corong Pemko Batam, tapi artinya hasil diskusi yang disampaikan, ya kan, akan memakai sistem by the service (BTS). By the service. The service. Ya jadi BTS, itu kalau BRT itu dulu pemerintah membayar kepada operator termasuk biaya perawatan, ya kan, segala macam. Tapi toh ternyata perawatannya nggak dilakukan, ya kan, dibayarlah. Ternyata mobilnya jelek-jelek segala macam gitu kan. Akhirnya menjadi keluhan masyarakat. Jadi filosofi artinya slogan Kemenhub itu angkutan yang aman, nyaman,
ya kan harga murah itu sudah tidak masuk, Ya, ya kan. betul, Nah, betul. sekarang makanya dipakai sistem BTS. Dan nabo danga patang Pak Kadisub mengatakan tahun 2024 kok akan melakukan 20 unit bus dulu tahap pertama, ya kan, tahap pertama. Jadi sistem by day service itu pemerintah akan membayar kilometernya untuk operator, ya kan. Ya. Bara kilometernya jalan itu nanti dibayar. Iya, iya, iya. Kalau nyo nak jalan tak dibayar dah, ya kan. Kalau tonyo buruk nak dipakai dah. Oke. Kalau tonyo rancak dipakai. Ya, ya, Jadi kan menaman tuh. Betul. Itu bagus, ya kan. Jadi itu sistem yang dilakukan oleh Pemko Batam. Oke. Jadi sistem BTS itu. Jadi kemudian ada namanya interkoneksi antar moda. Ya kan, interkoneksi antar moda begini. Karena bus-bus Trans Batam itu dia kan berjalan itu hanya di jalan utama. Betul. Ya kan, sementara kan banyak perumahan-perumahan. Betul. Nah, tentu masyarakat beralih lagi ke sepeda motor. Ya. Apa kecil kan? Dan jauhan turun jalan kaki, ya kan? Gitu kan? Kan tak mungkin gitu Ya, kan? ya. Makanya ada namanya feeder nanti. Feeder itu jadi bus itu kan berhenti di Shelter. Shelter, ya kan? Nanti ada feeder tuh mungkin sejenis angkot gitu kan, Ya. itu akan dipedayakan nanti nyambung Ke perumahan, dalam ya? ya perumahan. Ya. Jadi kalau sistem Jatlingko ya, Oke. Itu yang gambut itu kan, Iya, iya. jadi Jatlingko tuh kan bayar 10.000, Tapi semua sampai ke rumah. Ya. Mulai naik LRT, Ya. sambung lo kabus, Ya. sambung lo naik Trans, angkot, Trans. 10.000 ya kan, 10.000. Itu akan dilakukan oleh Pemko Batam, ya kan. Ya. Dengan catatan itu tadi, angkot-angkot itu tentu angkot-angkot yang sudah diremajakan. Ya. Ya kan, nak buru-buru Pemko Batam nak modalnya dibayar kok. Betul, betul, betul. Sopirnya digaji segala Ya, macam. betul, betul. Jadi Jatlingko seperti itu, Ya, gitu. ya, ya. Ya kan, akan dihitung gitu. Ini sistem yang bagus dari Ambo, ya kan. Dan minim lo korupsi lah. Kalau nak dibayar bandar rancak, nak pakai auto dah. Iya, 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 iya. Nak dibayar di wali kota auto dah gitu kan. Atau maksudnya rancak-rancak, nah rancak-rancak dibayar aja wali kota. Nah buru-buru nak dibayar dah aja kan. Candi aja sistemnya itu nah. Tuh, itu dari pengalaman lah ya. Betul. Contohnya Trans Batam itu kan. Disuruh beli ban baru, hanya balinya ban tambah lagi. Ya kan? Itu nah, ya kan? Jadi sorak-sorak tarija LSM kan, auto parasok aja ya. Disuruh ganti oli, hanya ganti oli bekas. Disuruh padahal di catatan tuh oli baru. Iya, Ya kan? Digantinya oli bekas. Tentu parasok barang tuh. Iya. Jadi ini pemerintah nggak mau. Jadi dia cek mobilnya bagus, layak, harus nyaman, penumpang terus nyaman. Jadi pemerintah kok gini betul-betul memanjakan masyarakat, ya kan? Angkutan aman, nyaman, dan harga murah. Dan itu kewajiban pemerintah ya. Itu kan, jadi transportasi angkutan umum itu kewajiban pemerintah, sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 itu. Gitu Pak Sapril. Oke. Sudah diatur, tanggung jawab pemerintah. Ya. Jadi swasta itu hanya membantu sifatnya, Ya, tapi karena ini ada peluang bisnis itu ditangkap. Ya, betul. Jadi Iko cek Pak, Ya. Ambo agak memotong sekali. Berbicara tentang Iko kan meniru sistem yang ada di Jakarta, Jaklingko, Mikrotrans dan segala macam. Dari yang cerita Pak Saiful sampaikan Iko, berarti akan ada bukan hanya pemain dari pihak pemerintah sendiri. Karena selama kok Trans Batam kan dikelola oleh Pemko Batam kok, bukan oleh swasta. Di bawah naungan Trans Batam di bawah naungan Dishub kok kalau setahu Ambo ya. Otomatis kalau seandainya Iko memang berjalan, akan ada operator-operator di luar yang ala disiapkan oleh pemerintah sendiri. Mungkin apakah dulu ada banyak dulu bus-bus yang gadang-gadang bawa pariwisata segala macam. Berarti mereka bisa berkompetisi juga gitu. Ya, jadi Giko, pemerintah tuh melakukan subsidi apabila di suatu trayek itu memungkinkan ya operator itu untuk mendapatkan keuntungan gitu. Ya. Itu dilakukan subsidi. Ya. Apabila lokatornya meningkat, ya kan? Jadi Giko, dalam sistem BTS yang ngelola tiket itu pemerintah. Iya. Tapi yang punya bus itu perusahaan. Oh, oke. Bisa
pihak swasta lah dalam tanda misalkan petik. juga kan pemerintah melanggar apa punya bus bisa Ya. saja Pak menawarkan boleh gitu. Pemerintah hanya memberikan dana saja gitu. Ya seperti Musabik tadi gitu. Ya kan? Jadi apabila satu trayek itu sudah lokatornya penumpangnya bagus, itu akan dijadikan komersil. Nggak mungkin pemerintah akan melakukan subsidi Selamanya, gitu. benar. Ya kan? Ya, betul. Nah, itu akan dikomersilkan. Gitu, Pak, sistemnya. Jadi BRT itu patang, Pak, bukan pemerintah yang ngelola. Pemerintah itu hanya mensubsidi. Iya. Ya kan? Cuma kemarin bus itu disiapkan oleh pemerintah. Soalnya terlalu manjo petang operator. Busnya lah dia sudah mengelola, ndak lo beres dah. Iya kan? Makanya Pak Dirjen Darat petang bedang ya. Dia tuh 20 aja ya, bukannya bertambah malah berkurang. Minta lo biar operasional aja kan. Itu komentar Pak Dirjen Darat petang. Ya kan? Makanya sistem BTS ini sistem program Kementerian Perhubungan, Pak. Ya kan? Yang akan dijalankan oleh seluruh Indonesia. Daerah Jawa itulah banyak yang menjalankan. Iya. Itu Pak, kalau dari segi angkutan umum Ya. gitu. Pak Saipul, Ya, kita alih cerita sekete. ya, siap. Kita fokus ke bandara lah. Ah, Kan awak rasa polemik di bandara itu masih belum berakhir sampai sekarang. iya, iya, iya. Sebagai seorang dianggap tadi boleh dibilang pengamat lah, kan begitu Ya, bahasa, ya, pengamat siap. transportasi. Orang yang berada, silakan. Orang yang berada di MTI itu ada praktisi, ada akademisi dan segala macam lah. Ya. Artinya orang-orang yang selama ini benar-benar Concern. memikirkan segala bentuk persoalan-persoalan transportasi Ya. yang ada di wilayah kerja daripada MTI itu sendiri. Ya. Awak ingin bertanya, jujur saja, sampai detik itu masih belum selesai lah. Pingin cobalah carikan solusi detail terhadap polemik antara konven dengan online ini. Ya. Sudah tulah ada berbagai macam negosiasi lah muncul, rupanya masih ada aja tarik ulur sehingga tetap belum menyelesaikan sebuah persoalan gitu. Ya, ya. Sebagai sebagai ketua MTI khusus masalah sistem transportasi bandara, tolong berikan sebuah komentar dan apa sebenarnya solusi yang paling ideal sehubungan dengan problem di antara, karena jujur saja online jo konven gue sana gitu ya sadoa ya nak akhirnya Sama-sama mencari nafkah. sama-sama mencari nafkah. Silakan Pak. Jadi Giko, memang polemik ini dari awal ya, enggak ada bentrok antara online dan profesional. Itu semenjak 2017 lah dimulai nah. Kemudian online sudah masuk, konvensional pun sudah semakin berkurang gitu kan. Nah, konvensional dapat lahan lah di pelabuhan, bandara, semacam online pun pengen masuk. Iya kan? Nah, ini tingkat kepuasannya sejauh mana bingung juga kita kan gitu kan. Betul. Jadi apakah di luar ini dia tidak bisa mencari nafkah atau bagaimana kan gitu. Nah, kemarin memang padahal sudah ada perdamaian, dan sudah diakomodir kayaknya sama pihak Bandara Nadiem bahwa ada online masuk. Salah satunya itu Grab ya. Grab yang masuk gitu kan, ternyata merajuk lagi gitu. Masalah titik. Masalah titik ini masalah apa namanya nih? Titik jemput. Dikunci kawasannya gitu kan. Nah, kemarin memang ada berita anggota Komisi 2 ya dari DPR RI ya. Iya kan berkomentar. Betul. Dia masih melihat masih ada orang-orang jalan keluar gitu kan. Dia minta dibenahi gitu kan. Jadi gini. Jadi artinya pemicunya itu berarti kan masyarakat ya, penumpang ya. Iya. Ya kan gara-gara penumpang customer keluar, timbullah masalah. Muncul di Facebook, muncullah. Kita harus kaji kenapa seperti itu gitu. Iya kan? Kenapa penumpang harus keluar mencari mobil sementara mobil sudah ada di dalam, sudah disiapkan mobil, ya dengan pelayanan yang ramah, mulia gitu ya. Selama kenapa masyarakat tidak naik auto yang di bandara? Kenapa harus keluar? Berarti permasalahannya di mana? Di dalam atau yang di luar kan gitu logikanya? Di tarif permasalahannya kan. Nah, di tarif permasalahannya nyamu lo jalan kaki keluar. Keceknya kan kalau di dalam 160, di luar 100 keceknya kan. Ya kan? Mangkonya tinggal
Sehingga timbullah pemain Instagram pemain apa namanya ini YouTuber YouTuber di shooting jadilah masalah kan. Jadi mana yang salah? Apakah pelayanan yang tidak bagus segala macam lah gitu kan. Jadi memang begitu. Antara legal dan ilegal pasti berbeda. Betul lah? Ya kan, rokok aja lah. Coba beli rokok Batam. Ya kan? Coba beli Marlboro. Mahal kan? Jadi itunya intinya. Jadi memang harus ada dikaji juga. Walaupun begitu, pemerintah, kemudian pihak Anadim juga harus melakukan evaluasi, ya kan? Kemudian masalah tarif itu juga perlu dievaluasi. Kemudian masalah kemudahan itu juga perlu dievaluasi. Sebenarnya begini ya, Ambo dari NTI lah bagi saran. Harus dibuat suatu kebijakan, ya kan? Yang membuat kebijakan? Yang punya hak tuh yang pengelola bandara BIP ya. Ya kan? Memang ini di bawah kawasan. Kan kalau wilayahnya itu memang wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Regulasi itu ada di Kemenhub. Perpanjangan tangan Kemenhub itu adalah Dinas Perhubungan Provinsi. Ya kan? Tapi di kawasan tertentu nih, kawasan khusus, bandara, pelabuhan, mereka punya kewenangan juga membuat sebuah regulasi, membuat sebuah aturan. Dia punya kewenangan, ada di atur itu. Tapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Pemerintah itu ya Kemenhub, Disub, ya kan? Ya perpanjangan tangan yang membidangi transportasi, ya kan? Jadi yang mau mencari dia, kalau bicara online itu kan aplikator. Aplikator itu kan tidak harus Gojek, mohon maaf lah ya. Kan tidak itu. Ya kan bisa saja dibuat aplikasi sendiri gitu. Di bandara itu. Betul. Iya kan? Iya. Apa permasalahan? Di bandara harus ada online. Ya buatlah online sendiri. Bisa buat aplikasi sendiri. Iya. Iya kan? Atau karena tiket harganya mahal, kan bisa kita dispensasi kalau kita punya sendiri. Ya, kalau di sana ngambil 20%, kita ambil 10%. Ya kan? Kan bisa di-grade harganya tuh. Bisa turun harganya. Iya kan? Nah, saya dulu ini sebenarnya rahasia kami ya. Tapi udah kita untuk masyarakat kita buka aja. Ya kenapa nggak dibuat aplikasi sendiri? Bandara punya aplikasi sendiri, pelabuhan punya aplikasi sendiri. Ya kan? Diumumkan ke penumpang. Kalau mau naik ini, tinggal ini, penumpang baru turun langsung pencet bisa. Ya kan? Kan kawasan khusus. Ya kan? Bicara online itu kan sistem. Sistem ya. Taksi online itu namanya angkutan sewa khusus. Taksi online gitu. Ya kan? Jadi sistemnya itu sistem online. Kan gitu. Kenapa nggak dibuat sendiri? Ya nggak? Nah, saya katakan ternyata setelah masuk online itu harganya juga tinggi kan? Ini perlu dievaluasi. Kenapa harganya harus setinggi itu gitu? Kenapa kok harus jauh? Kalau di luar itu bisa 100.000, ini 160.000, sementara ini kan sama-sama kendaraan. Di mana salahnya? Ini harus dikaji. Saya ada katakan itu harus membuat kajian secara komprehensif. Saya bilang tidak bisa diputuskan sepihak saja. Ya kan, dulu saya ada prediksi buat perjanjian sama ini akan jadi bentrok, ya kan. Terus rekrut lagi, saya ada katakan di rekrut itu tetap harganya tetap tinggi, pasti harganya penyesuaian, saya bilang, iya kan. Kalau ternyata komentar kunjungan lagi anggota DPR RI bermasalah lagi gitu kan, nah artinya begini, ya buatlah kajian yang betul-betul menimbang, mengingat gitu deh, mengakomodir semua pihak, ya kan. Sistemnya online, keinginan masyarakat juga dipertimbangkan gitu kan. Mungkin masyarakat keberatan gitu ya, sampai ke Punggur itu sekian, sampai ke Batam Center sekian, sampai ke Batu Haji sekian. Kemudian bandara itu juga harus terbuka juga, harus ada juga transportasi antar modanya juga harus, ya kan. Ada transportasi massal seperti itu, saya lihat itu Damri ada, ya betul. Nah, mungkin ada lagi bus khusus ke tempat wisata,
bus ke hotel gitu. Ya sekarang ini kan sama terbuka, ya terbuka sajalah. Ya, kalau bersaing aja gitu. Tapi kalau untuk khusus taksi ini pihak bandara juga harus memikirkan keberlangsungan kehidupan kendaraan tersebut gitu. Ya, jangan penumpangnya hanya 500, taksinya 1000. Mereka melakukan perawatan pakai apa? Ya. Jadi harus ada kajian itu gitu. Setelah kajian itu baru disosialisasikan. Ya, nggak akan bisa. Ternyata kan beberapa online itu masih ternyata kan KO juga kan? Ya. Dia ada dibuat dia sistem apa namanya nih? Dia kalau masuk bandara nggak boleh ngambil penumpang di luar kan? Ya, ternyata dia ngeper juga. Ya kan? Banyak juga yang mundur saya dengar. Ya kan? Jadi harus dibuat sistem itu secara komprehensif lah. Harus dikaji betul gitu. Saya khawatir nanti kita nih sibuk berantam itu berdampaknya juga terhadap kunjungan wisatawan. Betul. Ya kan? Betul. Terus image Batam sementara wali kotanya, ketua BP-nya sudah membenahi Batam sedemikian rupa, tapi mendapatkan image yang jelek. Seolah Batam nih ngori begini. Ya, ini kan sangat berdampak gitu. Ya kan? Ya. Makanya harus dibuatlah kajian. Sebenarnya simpel saja. Kita nih kan Batam ini kan bisa copy paste dengan negara tetangga. Ya. Kenapa di tetangga itu damai-damai aja, lancar-lancar aja? Kenapa kita nggak tiru saja gitu? Simpel sebenarnya. Saya kalau diskusi di Jakarta, kalau saya bicara Batam, profesor-profesor di MTI itu, lah Batam nih kok susah kali sih? Ya. Pergi aja lah nyebrang setengah jam dia bilang. Ya. Tiru aja tuh selesai. Contoh di Batam dia bilang. Betul. Iya kan? Itu berapa ribu taksi. Iya. Luas pulau kita kan juga sama. Iya. Malah lebih luasan kita daripada busnya juga banyak segala macam gitu kan. Nah, ini perlu dibuat kajian lah saya bilang. Ada sampaikan juga Pak Kadiso. Ya kan? Dan Pemko Batam saya lihat juga welcome terhadap hal ini gitu. Harus dibuat kajian tersendiri lah. Ya kan? Buat master plan-nya lah gitu kan. Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah gitu. Karena begini Pak Sapril ya, Pak Pemret. Batam ini penyumbang angka kecelakaan tertinggi ya di provinsi. Iya. Itu tahun 2022 saya lihat di data di Lantas itu sekitar 1287 angka kecelakaan di Kota Batam. Di Kota Batam. Ya kan, dan itu didominasi oleh sepeda motor. Ya kan, yang meninggal itu 200 lebih gitu. Ya kan? Kadang-kadang hal ini kami rapat di forum lalu lintas itu ada MTI, ada Dishub, ada kepolisian, ada pihak rumah sakit, kesehatan segala macam lah gitu kan. Ya komentar dari kawan-kawan dari Lantas lah ya. Kenapa kok kematian di jalan raya ini seperti terabaikan gitu. Sementara ada yang digigit anjing aja pemerintah langsung buat program rabies lah bla bla bla. Padahal cuma satu aja meninggal. Nyamuk kan? Berdarah. Langsung gebrakkan pemerintah itu macam-macam lah programnya. Sementara di jalan raya ini kalau kita bagi itu 1.200 bagi 360 hari, lebih kurang 3-4 orang satu hari yang mati kan di jalan raya. Ya kan? Kan sangat dasar itu. Nah, ini harus perhatian juga oleh pemerintah ini. Ya kan? Betul juga komentar kawan ini. Betul. Ya kan? Ya mungkin faktor jalannya, faktor rambu-rambunya, faktor angkutan umumnya, ya. Ditambah lagi bus sekolah. Bus sekolah ini sangat penting sekali. Ini sangat penyumbang kemacetan yang luar biasa juga. Ya kan? Contohnya satu sekolah SMA ada 1.000 murid, 1.000 kendaraan yang jalan. Coba kalau ada bus sekolah. Ya. Kalau bus itu isinya bus Pak Pimret ini kan, isinya 40, udah 40 orang tuh terkomodir. Tidak 40 motor tidak. Iya kan? Padahal di daerah lain sudah luar biasa nih. Saya melihat ya kalau Jakarta jangan ditanya lagi lah. Jawa Tengah sekarang, Bandung, ya kan? Bahkan di Jawa Tengah itu gratis malah sekarang. Anak sekolahnya gratis. Ya kan? Jadi masalah bus sekolah ini memang harus ada sinergi ya antara Pemko Batam dengan Provinsi Kepri. Tingkat SLTA itu tanggung jawab provinsi, Pak. Iya, betul. Batam ini tanggung jawabnya SMP, SD. Ya kan? Nah, kemudian sekolah-sekolah swasta juga banyak. Ya. Kan tinggal dihimbau saja.
diimbau saja tiap sekolah harus disiagakanlah busnya sekian gitu kan. Pada program bus sekolah itu juga ada dari Kementerian Perhubungan gitu. Tinggal kita saja menjolok gitu kan. Nah, tapi saya merasa ini sangat bagus sebenarnya. Ya, kami kemarin diskusi iseng-iseng daripada beli mobil ambulan, sebenarnya bagus pengadaan bus. Ambulan tuh kita menyiapkan orang mati gitu. Bagus mengatasi orang sebelum mati gitu daripada orang mati ya kita urus. Gitu kan? Saya lihat kemarin ada puluhan unit mobil ambulan dibeli kan gitu kan. Sementara mobil ambulan sudah banyak. Kenapa nggak dicicil saja beli bus gitu untuk mengatasi orang jangan sampai mati. Kalau ambulan tuh kan nanti ambulan tuh manggil nih mati-matilah biar aku antar deh gitu. Bahaya ini guru aja. Iya kan guru. Iya enggak? Iya, betul. Jadi ini sangat perlu, Pak. Ya. Kita ini malu juga lah. Di Malaysia siswanya naik apa? Bus sekolah kan? Bus umum. Singapura, Jepang, dan tukang produksi mobil terkenal, orangnya naik angkutan umum, naik bus sekolah belajarnya. Ada sejarah dari Jepang, daerah mana? Kereta api, sampai jalan kereta api itu tutup. Tapi ada satu orang, masih ada satu penumpang, tetap dilayani dia. Begitulah sampai dia tamat. Begitulah dia menghargai gitu, supaya masyarakatnya menggunakan angkutan umum, angkutan massal. Begitu. Pemret kira nang dia ponco lah. Nan ada di kepala Pemret itu sebagai mumpung ada Pak Saipul tanya lah lo. Ambo ada cek. Tunggu Pemret lagi sudah lo. Menggebu-gebu nah. Kembali ke masalah taksi konvensional di bandara. Dulu kan awal pertama patokan Argo. Sudah itu beralih ke Argo. Karena ribu-ribu wajib pasang Argo kok. Akhirnya seluruh taksi konvensional yang ada di pelabuhan, bandara itu memasang Argo. Nah, tiba-tiba kini balik lo lihat mempatok. Nah, seharusnya dengan Argo itu kan kalau bersaing antara konvensional dengan online kan beda-bedanya tipis. Nggak lo seperti kini dipatok sekian, kalau konvensional sekian. Kenapa itu nggak bisa dikembalikan sistem Argo? Ya jadi gini. Jadi kadang-kadang efeknya ini ya, efek dari persaingan harga itu jadi berpengaruh semuanya. Iya kan? Ya salah satunya sebenarnya harga itu sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan. Tapi persoalannya taksi online itu yang mengendalikannya kan perusahaan aplikator. Betul. Bukan orang perorangan. Ya kan? Jadi kalau misalkan drivernya pingin harga sekian sesuai ini nggak bisa, karena harganya ditentukan oleh aplikator. Ya kan? Nah kalau aplikator ini targetnya bagaimana penumpang sebanyak-banyaknya. Ya kan? Dia kan nggak mikirkan beli bahan, beli oli, ya kan? Nah mikirkan angsuran mobil kan gitu. Mohon maaf lah ya. Iya betul. Ya, kalau saya kritis, ya mohon maaf lah. Ini kan realita gitu. Ya kan? Yang penting dia bagaimana penumpang itu sebanyak-banyaknya. Dan dia kaji selera penumpang, selera konsumen. Dia tahu konsumen ini pingin harga yang terendah, ya kan? Nah, kalau kita lihat sekarang antara Grab, GoCar, Maxim, udah beda harganya, kan gitu. Kenapa? Dia mengejar selera penumpang, ya kan? Sementara Kemenhub itu membuat tarif itu kajiannya banyak, ya kan? Kajian spare part, ya kan? Gaji sopirnya berapa, ya kan? Biaya perawatannya berapa, biaya penyusutannya berapa, kajiannya seperti itu gitu, ya kan? Beda dengan kajian yang dilakukan oleh aplikator. Jadi itu berdampak semua jadinya, ya kan? Jadi konvensional pun jadi linglung juga dia. Kadang dia pakai sistem ini, pakai sistem itu gitu kan. Berubah-ubah, tidak konsisten jatuhnya. Pemerintah pun jadi bingung juga, yang mana nih? Kalau aku tegur ini salah, ditegur ini gimana gitu kan? Harusnya aplikator harus mengikuti regulator. Kalau begitu, harusnya begitu, Pak. Harusnya begitu. Kan? Aplikator mengikuti regulator kan? Ya harusnya begitu. Jadi tapi saya mohon maaf lah. Kalau dibilang ketegasan kan pemerintah harus tegas lagi. Contohnya kemarin Tanjung Pinang kan, driver Maxim kontak, ya kan? Karena harganya terlalu rendah gitu kan. Nah, tapi tetap saja dilakukan sama perusahaan aplikatornya. Itu juga di Jakarta segala macam gitu kan. Terus dibuat dia sistem kalau orang order
Saya kan 20.000. Mau cepat datang tambah 6.000. Mau cepat lagi tambah 6.000. Kan sesuka-suka dia aja gitu. Ya kan? Nah, kami pun bingung juga nih, siapa yang kita salahkan, ya kan? Ini bicara pemerintah, kenapa pemerintah nggak tegas? Ini tanda tanya juga nih, kan gitu. Iya. Sebenarnya aturan itu sudah ada, Pak, sudah ada di undang-undang, sudah ada di Permenhub, sudah lengkap itu. Berapa tarif yang dinaikkan, gitu kan? Gitu. Begitu, Pak. Jadi ada harga terendah, harga tertinggi lah, gitu. Oh, sambung lo, Bang. Ya. Pertama terkait tadi masalah konvensional dan taksi online ya. Itu kan berpengaruh terhadap pertama atau penyebabnya adalah siklus perputaran teknologi. Ya. Jadi di zaman abang dulu mungkin handphone tidak ada kan. Ya. Jadi awak ambil auto, pergi jalan keluar. Ya. Kan stop auto jalan. Kini kok dengan adanya gadget semua bisa dilakukan di situ. Ya. Bukan hanya kini kok orang memesan transportasi. Ya. Bahkan sambil lalu pun dia belanja di situ. Ya, betul. Tiba-tiba besok tiba-tiba tok kurir aja kan. Begitulah perputaran zaman. Artinya tidak bisa ditolak itu. Tidak bisa ditolak. Ya. Artinya apa? Kedatangan teknologi sebelum orang mengenal komputer apa yang terjadi? Ya. Semua data manual. Sampai-sampai mungkin satu bilik itu bisa penuh dengan dokumen. Ya. Tapi dengan datangnya teknologi, orang untuk apa? Mempermudah semuanya. Ya. Ya. Efisiensi waktu, ya kan? Ya. Efisiensi juga biaya dan segala macam. Inilah kedatangan teknologi. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh gagap dengan itu. Ya. Saya ke Singapura ya. Saya pergi ke Singapura. Dulu di Singapura sebelum ada taksi online, saya juga pernah ke Singapura kan. Taksi biasa antri aja. Nggak ada istilahnya pangkalan di situ. Taksi itu mau dia umpamanya di Bengkong, dia antri di Bengkong. Nanti dia ke Batu Ampar, dia antri pula Batu Ampar. Tidak ada larangan. Yang namanya taksi itu secara regulasinya Pak Saiful kan, Bang? Ya. Itu kan bebas dengan berpenumpang di mana. Ya, bebas, itu regulasinya itu. Tidak ada dibatasi dimanapun yang berpenumpang. Ya. Tidak ada wilayah khusus. Tidak ada wilayah khusus. Itu sebenarnya aturan. Tetapi bagi masyarakat kita di Indonesia ini ada pula dari pangkalan yang memang di Bali kan. Ya. Artinya monopoli, tidak boleh orang lain masuk. Ya. Dan itu aturan bisnis nggak boleh monopoli kan, Bang? Ya. Tidak boleh monopoli. Nah, yang kedua, kita ke Singapura setelah online masuk. Kalau sebenarnya kalau kita berbicara aplikasi ya, aplikasi kalau Maxim itu berasal dari Rusia itu. Oke. Iya, betul. Iya. Kalau Grab itu Malaysia yang punya itu. Ya. Indonesia yang punya itu adalah Gojek kan. Ya. Jadi yang paling familiar di masyarakat Indonesia ini kan ada tiga itu. Ya. Maxim, Grab, dan Gojek gitu kan. Yang punya Indonesia Gojek lah. Iya. Kita datang ke Singapura setelah masuk taksi online. Begitu juga. Di situ antri taksi konvensional, yang taksi online dia masuk juga. Terserah orang. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Kalau umpamanya orang buru-buru nggak mau nunggu taksi online, dia naik taksi itu konvensional stopnya. Pergi dia. Ya. Harga bagaimana? Harga memang tetap lebih murah taksi online. Oke, Tetap tapi- lebih murah taksi online sesuai dengan aplikasi Tapi itu. tidak selisih jauh seperti yang ada risiko. Kalau di Singapura saya nggak pernah membandingkan antara konvensional dan online-nya. Tetapi saya melihat waktu saya antri di salah satu mall di Singapura, terus taksi online tuh taksi konvensional ada, tapi orang ada juga yang naik taksi konvensional, ada juga yang nunggu taksi online. Tergantung selera masyarakat itu diberikan pilihan gitu. Dibebaskan di sana. Dibebaskan berarti kan? memilih. Kamu mau yang murah ya udah tunggu taksi online. Kamu mau cepat, nah nih taksi udah ada nongkrong sini. Artinya begitu, mereka dibebaskan. Kenapa? Pemerintah Singapura dia tegas dalam menerapkan sebuah aturan itu. Ya. Kalau dia sudah membuat sebuah regulasi, dia konsisten menjalankannya. Ya. Itu permasalahannya di kita ini sekarang. Siapapun lah. Dia yang nggak peduli melanggar, gitu kan? nggak peduli. Gitu. Nah, terus kita kata Bang Sipul tadi benar. Ke Singapura tuh cuma 40 menit. Iya kan? Kita adopsi saja. Ya. Aturan Sistem yang itu. di sana itu ke sini. Selesai masalah. Tidak selesai. Tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena masyarakat kita ini tidak terbiasa dan tidak mau diatur. Maunya dia pokoknya untung di dia aja. Terserahlah, kita nggak berbicara yang mau untung konvensional apa taksi online. Nah, yang kedua, yang ketiga saya melihatnya, arus globalisasi teknologi ini tidak bisa ditangkis dengan apapun. Ya. Karena itu perkembangan zaman. Permintaan pasar. Ketika permintaan pasar banyak, pasti yang jualnya juga banyak. Ya. Nah, itu nggak bisa dipungkiri. Nah,
sebaiknya kalau menurut saya sekarang ini transportasi online dan konvensional ini seharusnya nih ya, harus pemerintah membuat regulasi yang jelas, tidak abu-abu, dan tetapkan aturan itu seperti Bang Saiful tadi, ketegasan. Pemerintah minta ketegasan di situ. Apalagi Batam ya. Batam ini boleh kita dikatakan tidak sesulitnya kayak di Jawa, yang itu besar luas segala macam. Ini kan pulau kecil nih. Bisa sebenarnya disederhanakan kalau mau aturan itu dibuat gitu kan. Nah, taksi konvensional, kenapa dia komplain dengan taksi online? Oke lah berbicara teknologi mereka terima, tapi kenapa dia tidak plat kuning? Secara aturan Bang, penumpang umum itu kan harus plat kuning Bang. Ya. Ketika dia membawa angkutan umum, dia harus plat kuning. Menjadi transportasi publik, Dia harus plat kuning. Mau online mau apapun. Terserah. Karena apa? Karena dia harus dikir layak jalan apa tidak. Ya. Yang kedua, sekarang taksi online itu bukan hanya menjadi usaha primer bagi yang menjalankannya, bahkan ada yang sambilan. Itu dia. Pulang kerja. Pulang kerja memang kalah. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Jadi apa? Jadi orang-orang yang memang usahanya di taksi online atau di taksi konvensional ditambah sulitnya dengan orang-orang yang sambilan. Dia sudah di perusahaan, umpama nih, mohon maaf nih, bekerja di perusahaan, masuk pagi pulang jam 7 malam atau jam 4 sore udah pulang. Dia bikin nongkrong kedai, di depannya aplikasinya. Ada penumpang di bawah. Jadi itu tidak ada batasan. Seharusnya pemerintah juga harus memberikan batasan terhadap aplikasi-aplikasi yang memang tidak sebebasnya. Anggota MTI kok santiang Nah, jadi gini. Itu kan sebenarnya Betul itu. karena banyak Itulah problematika yang jadi memang banyak kejadian, tentu semua orang akan memahami. Apalagi beliau ini kan juga eksis di bidang transportasi. Tentu beliau juga sangat baik. Pernah jadi pengurus organda, mau ajak dulu humas kok di organda gitu kan. Jadi gini. Jadi bicara teknologi itu dulu lampu sabuk dulu. Waktu ribut-ribut pertama masuk ya 2016. Itu di mall apa Waktu itu mau ketua organda provinsi Kepri. Iya betul. Batam ini cukup dasar lah, sampai membalikkan mobil segala macam. Terus saya waktu itu Pak Dirjennya Pak Budi Setiadi ya. Saya ditelepon Pak Saiful, kumpulkanlah komunitas itu, forum-forum itu kumpulkan, nanti kita rapat gitu kan. Tentang Pak ke balai. Ambo mengeluarkan statement waktu itu. Ada Pak Gubernur waktu itu, Pak Gubernurnya Pak Nurdin Basirun, Kadisubnya Pak Jamhur, ya kan. Terus moderatornya Pak Rudi waktu itu, wali kota. Beliau langsung jadi moderator. Ambo dari Organda diminta tanggapan waktu itu. Mau sampaikan agar taksi konvensional juga bergabung di online. Saya minta kepada semua operator agar mengakomodir, ya kan? Kenapa? Artinya yang dikatakan angkutan umum itu ya yang konvensional itu, ya kan? Kenapa? Dia urus kir segala macam lah, betul, ya, urus surat macam lah, platnya berbeda dengan antara pribadi dan umum gitu. Kenapa ini tidak direkrut gitu kan? Tapi mohon maaf, waktu itu ada namanya forum-forum apa namanya di taksi di dulu, ketua forum ini, forum itu menolak gitu, ya kan? Nah, terakhir apa? Kenapa? Tentu mereka kajiannya dengan kami berbeda. Saya mohon maaf, bukan saya merendahkan ya. Ternyata apa yang terjadi? Dari 3.000 lebih taksi operasional itu sekarang tinggal berapa? Habis. Terjadi kan? Apa yang saya khawatirkan, tapi dia nggak mau mendengar. Ya kan? Kenapa ini saja tidak di-online-kan gitu? Nah, saya satu hal juga ini. Saya kalau bicara pemerintah gimana ya? Ini kuotanya siapa yang bisa hitung? Dashboardnya udah terdaftar nggak? Mohon maaf ngomong. Dia sebebas-bebasnya merekrut, sementara harus dipikirkan juga lompat perimbangannya dengan lompato penumpang. Bicara mobil tuh sekarang jelek-jelek begini ke masyarakat. Kenapa nggak jelek? Buat makan aja susah. Kawan-kawan sopir itu gimana mau betulkan mobilnya? Jadi disitulah ada KP, ada apa segala macam di disub itu nggak boleh Pak. Misalkan dulu trayek dari Nagoya ke Batu Haji, bolehnya hanya sekian unit gitu Pak. Dibatasi. Nggak boleh lebih. Ada perusahaan berapa? 5 lah. Oh kamu bolehnya 20 ya, 20, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 20 ditangkap sama disub. Sekarang saya tanya nih sama Pak Pemret nih. Tahu nggak jumlah
transportasi online itu berapa unit? Sekarang. Hah? Tahu nggak jumlahnya? Kan nggak tahu kan? Iya. Tak terbatas Yang jadinya. penting dia daftar terima aja. Ini loss control pemerintah. Loss control kenapa? Kapan dia merekrut? Itu tadi kita nggak tahu membedakan mana yang angkutan umum, mana yang angkutan pribadi, kita nggak bisa bedakan. Iya. Kita bilang online, oh enggak Pak, ini mobil saya. Sudah tidak ada perbedaan itu gitu. Itu yang mungkin dia bilang beliau tadi ketidak tegasan pemerintah. Ini beliau ngomong nih, bukan saya ngomong nih. Ya kan? Itu tadi Pak. Jadi kuotanya itu nggak bisa dibatasi. Disub tidak bisa memantau gitu. Ya kan? Ya dia bicara online memang dia rekrutnya di atas langit aja. Karena di sub kantornya terima, nah bingung gitu kan. Berapa jumlahmu Grab? Berapa anggotamu Maxim? Berapa? Kalau dulu apa namanya nih? Macam-macam nama taksi sini dulu kan. Iya. Koperasi itu kan. Apa namanya yang masih ingat namanya? KPTDS, Ya, ada Jala Teksi, Asdor dan segala macam. Boleh tanyalah sama kawan-kawan itu, dibatasi Pak. Iya, betul. Nggak boleh, kamu Asdor bolehnya segini nih, boleh segini, boleh segini, gitu. Sekarang kan itu persoalan. Rasio penumpang Sehingga- dengan angkutan seimbang kan. Ya kan? Jadi hukum demand supply tetap berlaku, ini nggak bisa. Sehingga gimana? Nah kemudian bicara tadi, taksi konvensional tadi, konvensional itu memang konsisten dia. Ya. Berangkat pagi, balik malam. Iya. Kalau sementara ini, yang nih kadang dia dapat job luar, dia tutup dulu aplikasinya. Ya kan? Ya. Nggak ada job, baru dia narik. Ini kan rawan juga. Iya, iya. Ya kan? Nah, ini memang dilema gitu. Saya melihat. Tapi memang Pak Sepol, Ya. saya tertarik dengan yang disampaikan Pemret tadi itu. Hmm. Transportasi publik itu adalah secara prinsip yang melayani jasa transportasi untuk penumpang, kan begitu? Ya. Kawan-kawan konvensional itu mempunyai cost tertentu untuk mendapatkan itu gitu. Ya. Betul enggak? Ya. Di sisi lain kawan-kawan yang online ya enggak ada itu udah. Betul kan? Ya. Tidak ada kir, tidak ada plat kuning dan segala macam. Nah, domain siapa yang bisa mengaponiko gitu. Umpamanya contoh gini Cik. Nah, buruk kali Saboy awak naik taksi online. Kecelakaan Wak. Kalau transportasi umum yang plat kuning, yang resmi segala macam, kita pasti asuransinya Jasa Raja langsung. berbeda. Sama enggak perlakuan korban di antara itu Pak Cipol? Jika Jasa Raja. ya di Jasa Raja. sama. Atau ada enggak jenis asuransi lain jika orang ko otonya oto plat umum Ya. nyokir pakai bayar pajak, Kayaknya justru di online lebih ada asuransi. ada asuransi. Ada asuransi. Nah, jadi gini. Nah, baca dulu dulu tuh. kan kalau umum itu kan ada asuransi untuk penumpang. Ayo. Ya kan? Ya. Ya. Nah, situlah perbedaan antara mobil pribadi dan mobil umum. Oke. Kan gitu. Ya. Nah, kemarin kan sudah dikerjasamakan lagi. Saya nggak dapat juga nih aturannya gitu kan. Nah, jadi intinya ginilah, yang kita persoalan itu tidak adanya perbedaan gitu. Harusnya kan ada perbedaan mobil umum dan mobil pribadi itu harus ada tandanya lah. Nah, dulu kan tandanya itu dari segi plat, ya kan? Kemudian ada merek, Ya. kan? Iya kan? Nah, sebenarnya di situ gitu. Tapi itu kan ya Kembali kepada pemerintah nggak sebenarnya. tahu lah saya ketegasan itu gitu. Ya kan? Nah, kayak Maxim nih sekarang kan ada bagusnya juga, ada mereknya gitu. Nampak Ya, lah. betul. Jadi, Taruh di belakang ya, ya. jadi mohon maaf lah, kadang-kadang dia nggak pakai aplikator pun orang bisa stop. Ya. Dan dia berhenti juga saya lihat. Ya. Tanpa aplikasi Karena pun dia memangnya lah ada kode Maximnya gitu ya. gitu. Nah, kita khawatir kalau nggak ada begini, kalau semuanya plat hitam, kan suatu kekhawatiran juga kita. Kalau dimatikan aplikator gimana? Kan gym juga kan? Iya. Nggak bisa juga masyarakat bepergian gitu kan. Nah, ini ada plus minusnya juga nih antara online dan konvensional ini gitu. Dan yang Ya kan? kedua tuh. Nah, jadi ini tugasnya ya pemerintah pusat lah ya. Ya kan, kalau itu tapi kita Ikut bahas. aja lah ya, Bang. Kalau pengemudi, kalau angkutan penumpang, ini pasti pakai SIM A umum. Yo. Sekarang tanya,
supir Grab itu atau supir-supir itu apa SIM-nya? Pribadi. Kenapa dibiarkan? Ya betul. Ini permasalahan sebenarnya. Artinya apa? Makanya saya bilang kenapa ketika tidak regulasinya tidak jelas. Waktu saya diundang waktu itu utusan lah dari sini ke Kementerian Perhubungan. Waktu itu semua supir bukan wah, saya kan termasuk pengemudi terbaik nih di Kepri nih. Super teladan. di Saya Kepri. tukang tes dulu. Seniornya kan. Syaratnya SIM-nya umum betul. Ya. Jadi itu. Saya tim penguji. Saya waktu diundang tuh, semua supir tuh, mau supir truk, mau supir aja di situ. Ya, Di Kementerian itu waktu itu kita berbicara di situ. Saya sampaikan, kenapa bisa terjadi clash antara sopir konvensional, pengemudi konvensional dengan online? Tidak lain tidak bukan abu-abunya regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Coba barang kau jale. Pribadi dengan angkutan umum. Siapa gitu. yang menanggung risiko? Itu. Penumpang itu ketika dia tidak memiliki kita bilang lisensi yang layak untuk mengangkut penumpang. Ini pembahasan ini perlu penting sebenarnya itu sudah sampaikan. Tapi yang namanya kalau kecil orang mau pakai orang karo, ini sudah mama akomodir aja satu hilang satu lain. Nan dewa dengan ini Ini kalau dia tuh. Jadi tidak tahu lah, pun tidak ngerti. Jadi kalau bicara aturan itu memang dilema kita, ya kan? Kami pun berteriak bagaimana gitu. Ya termasuk ada yang pertanyakan roda 2 kok jadi angkutan umum gitu. Dan sampai sekarang kan di Undang-Undang Nomor 22 itu kan masih dilarang juga gitu. Ya kan? Jadi kemudian katanya satu lagi, tidak boleh menggunakan handphone. Sampai bawa motor. Berkendara gitu kan. Nah, aku juga sementara Aku cilik peta. ya kan? cilik map. Lihat map, nari penumpang gitu kan. Kadang tengah jalan dia berhenti ya kan. Bingung memang. Gitu. Jadi butuhnya ketegasan tadi. Saya berpikir begini, ini pendapat saya pribadi ya. Bicara kuota tadi kan. Ya seharusnya pemerintah yang punya perusahaan aplikator itu. Jadi saya melihat dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, pemerintah pun tidak cekatan gitu. Ya kan, bisa dianggap ini kelalaian pemerintah sehingga masuklah perusahaan swasta. Coba kalau pemerintah dalam catatan ini Kemenhub lah ya. Ini saya aja. Analisa saya pribadi ya. Coba Kemenhub yang punya perusahaan aplikator itu. Tentu Kemenhub bisa mengatur kuota. Bisa. Ya kan? Komisi pun tentu bisa ada pertimbangan terhadap masyarakat karena pemerintah kan tidak boleh juga mengambil keuntungan terlalu besar kepada masyarakat. Ya kan? Ya maaf lah ya seandainya komisi ini 20% yang saya dengar ya. Bisa saja bisa 10%. Menambah juga uang masuk APBN. Kepada pemerintah APBN. Tapi yang jelas ini bisa dikendalikan gitu. Ya sekarang mohon maaf berapa jumlah dashboardnya itu nggak punya. Berapa unit yang beroperasi kita nggak tahu, ya kan? Bisa hari ini 6.000, besok bisa 3.000, besok bisa 7.000, besok bisa 2.000, kan nggak stabil dia, dan kita nggak bisa mantau, ya kan? Kalau dulu ya walaupun namanya manual, konvensional terpantau. Dari uji kir aja udah tahu tuh berapa yang beroperasi. Jadi kalau kita tanya sekarang sama Disub, berapa unit Pak taksi yang operasi di Batam? Coba tanya. Tahu nggak dia? Tahu. Kalau dulu, kalau sekarang nggak tahu. Sekarang Pak. kena online tadi. Kalau dulu kita tahu, jumlah taksi sekarang beroperasi 3.000 dia bilang. Asalnya ketua organda nih. Ya, tahu dulu. Minta aja data tuh ke saya kalau ditanya, mintalah data ke bagian kir. Segini loh, ini yang mangkrak, segini yang rusak itu. Sekarang kan nggak tahu. Itu. Jadi ya mudah-mudahlah ke depan harapan kita, ya kan. Kemudian kajiannya itu luas, termasuk kesinambungan gitu. Kalau dulu kata orang taksi online bagus-bagus, sekarang gimana? Kan diukur dari 5 tahun kan, betul nggak? Kalau baru-baru iyalah semua ngambil mobil kredit baru-baru. Terus bertahannya setelah 5 tahun masih bagus nggak? Banyak juga yang nggak pakai AC kita lihat. Banyak juga kacanya nggak bisa naik. Ya kan? Ini mohon maaf nih. Kenapa?
tidak ada evaluasi masalah tarif, tidak ada evaluasi masalah kuota gitu. Ya kan? Kalau semua orang jual telur di sini, sementara orang yang belanja cuma 50, ya, warung telur 100. Gimana besok mau sewa toko, mau bayar ini segala macam? Itu Pak persoalannya gitu. Sebenarnya Sedikit ruwet lah. Iya. Ya kan? dulu ada di satu kawasan transportasi itu tertata rapi, Batamindo. Ya. Jadi setiap karyawan yang tidak punya kendaraan itunya naik Transkip. Ya. Ya benar. Skip, ya. Harusnya pemerintah mencari swasta aja kawasan ketek bisanya tata gitu. Dalam artian itu ketegasan. Ya. Di dalam kawasan itu Batamindo sebagai regulatornya persyaratkan oto bule seko sekian, jurusan seko selesai. Nah, cuma pemerintah memang ambo sendiri mencari, jujur bukan mengecilkan kawan-kawan online. Ketegasan pemerintah dulu lah coba, oke, oto online wajib plat kuning, protes, pemerintah kalah, alasan ya tenggang rasa lah. Orang mencari makan, ya memang orang mencari makan karena pengangguran bertambah, ada model mata pencarian baru yang tidak terikat dengan kontrak kerja, akhirnya dilapih habis oleh pemerintah. Ya. Tapi seharusnya kan walaupun dilapih habis oleh pemerintah, tetap para pemain kok harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Ya, Nggak jadi bisa sistem lapeh. online itu bagus. Mm-mm. Tapi harus ada mengikuti aturan. Iya. Ya kan? Uh-uh. Nah, gitu. Jadi kalau Baso Kalau sistemnya bagus, kita tidak menolak sistemnya. Karena kemajuan teknologi nggak bisa kita hindari. betul. Ya kita sajalah. Saya pun sendiri pengamat transportasi, kalau ke Jakarta saya pakai online lebih gampang. Iya. Mohon maaf, Iya. sistemnya bagus, kita nggak salahkan. Tapi kan kita kajiannya kasihan juga kita sama driver itu. Gitu. Iya. Ya, taksinya terlalu banyak, kuotanya nggak bisa dibatasi gitu kan. Akhirnya mohon maaf saya bilang tadi, mobilnya pun jadi jelek. Jadi memang sekarang ini Kemenko Pak mengimbau kembali ke angkutan umum seperti yang dibilang beliau tadi, termasuklah di Kota Batam. Saya kan pernah juga tinggal 8 tahun di Kota Batam, ya kan, angkutan umumnya penduduknya belum sebanyak sekarang, malah angkutan umumnya bagus. Iya. Kenapa sekarang tidak bagus? Begitu juga di Tanjung Pinang, Mbak. Tanjung Pinang sekarang macet. Kenapa macet? Angkutan umumnya udah nggak jalan. Dulu anak sekolah itu naik angkot, terkenal sekali itu. Kalau di Pinang itu angkotnya namanya transport, Pak, namanya. Iya, transport. Naik apa? Transport. Bapak pernah juga ngajar ya? Iya. Lagi sekolah tempat beliau ngajar itu kemacetan yang ditanya lah. Sekolah orang kaya di situ kan? Enggak, kenapa? Ya kita lihat pertumbuhan penduduk dasar, pertumbuhan mobil pribadi dasar, angkutan umum mati. Iya kan? Makanya tingkat kemacetan meningkat, angka kecelakaan juga meningkat tinggi. Karena dimudahkannya untuk memiliki kendaraan pribadi. Itu tadi. Tapi makanya pemerintah harus jeli buat aturan. Tentunya sekolah nggak boleh menggunakan ini. Ketahuan dikeluarkan, ya kan, komitmen bersama lah. Jadi bersama gitu. Iya kan? Iya. Kita lihat contohnya Singapura. Iya. Naik bus, kenapa kita tidak bisa? Sekarang beberapa daerah sudah memulai, Pak. Cantik busnya, cantik, ya kan? Beberapa daerah di Jawa lah, di Palembang, Makassar, Padang termasuklah mulai sudah mulai formasi. Jadi angkutan umum ini harus dihidupkan, Pak. Ya kan? Harus dihidupkan. Nggak bisa tidak, ya kan? Kalau untuk mengurangi tadi, apalagi nanti ini polusi udara semakin meningkat. Ya. Polusi udara meningkat, itu tingkat stres masyarakat juga tinggi. Betul. Kan gitu. Apalagi macet ya, contohnya ya kita ngalami kemacetan, hari panas, ya kan, udaranya udah campur aduk itu, ya kan, asap, debu, panas, betul nggak? Jadi ini harus disegerakan, ya kan. Kami juga sampaikan kepada Pak Wali Kota, ya kan, Pak Gubernur di provinsi gitu kan. Transportasi angkutan umum harus dihidupkan kembali, ya kan? Ya. Kalau transportasi angkutan umum yang diciptakan oleh pemerintah, yang bahasa tadi aman, nyaman,
harga murah tadi, saya rasa masyarakat juga akan ada alternatif meninggalkan kendaraan pribadinya. Ya, contohnya ya, saya kasih contoh misalkan tinggal di sini nih, kerja di Tanjung Uncang, kan tinggi juga minyak dipakai dia. Tapi kalau cuma ongkos 5.000, 7.000, saya rasa mereka enak. Mereka naik, mobilnya ber-AC, enak, mereka tidur, sampai di tempat PT. kerja sampai. Bapak sebagai pekerja pilih mana? Bawa motor sendiri atau pilih itu? Ya, sementara ini continue nih. Ya kan? Lewat depan Bapak nih di simpang sini. On time. Lewat on time. Ya kan? Kan itu salah satu efeknya yang harus dipikirkan. Kajian tadi harus seperti itu. Ya kan? Tapi kalau masyarakat dia masuk jam 7, mobilnya baru datang 7:30, perjalanan 1 jam, siapa dia? Pasti dia memilih transportasi alternatif. Miko-mikonya tua. Enak. Ada pula copet nanti kan, macam-macam gitu kan. Jadi itu, ya kan? Ya kalau ke Jakarta sekarang lihat, ya kan? Orang naik LRT, sambung Transjakarta, sambung lagi mikrolet, cuma 10.000. Pakai gesek pula kan? Pakai pula ngeluarkan uang. Terus sekali top, sampai. Betul nggak? Nah itu. Dan Pemko Batam akan menerapkan itu. Saya dengar kemarin saya dialog. Ya kan? Nggak ada pakai tunai, nggak ada, kata Pak Salim ya. Udah 100% itu. Ya, mudah-mudahan lah. Nah, itu yang. Dan saya berharap ini Tanjung Pinang juga mengadopsi nih. Ya kan? Ya ini kita kami pun dari MTI apresiasi lah hal ini gitu. Tapi memang betul Pak. Di Jakarta sendiri ketika Kapatangan Bekasinan, kalau kita naik taksi atau naik damri dari satu daerah ke bandara, itu bisa ratusan ribu. Ya. Ambo dari Depok ke bandara hanya 50.000 naik kereta api. Kereta api kan? Ya. Kereta api. Dan itu memang shelternya, terminalnya, stasiunnya memang dake dengan tujuan awak di bandara gitu. Ya. Dan itu memang setelah masuk ke dalam bandara sendiri, operator bandara juga menyediakan busway feeder yang gratis. Nah, akhirnya itu dia include tadi. Ya, dia include semua gitu. Jadi itu yang kalau masyarakat. colokan di feeder tadi itu keluar 0 ya. 0 gitu, nggak bayar karena sudah include tadi. Dan itu dibayar pemerintah. Berapa jauh dia jalan, tempuhnya itu yang dibayar pemerintah. Dia banyak jalan, banyak dia dapat uang. Dia duduk nggak dapat uang, itu kan bagus. Pemerintah main aman lah. Seperti di daerah ini pun lah itu kan itu. Malah udah banyak daerah yang itu Jogja. Kayak di Padang, dari bandara awak ke kota naik kereta api 10.000 sampai dari ujung ke ujung, 10.000-nya. Ya. Jadi ini Pemko Batam mau buat juga nih, LRT kan, itu bagus. Yang tadi menarik satu lagi, tidak adanya larangan atau tidak terjadinya anak-anak yang bawa motor ke sekolah. Itu kalau ditimpan di Swampe itu panu yang tiap murid rambut rendah. Mentaronya lu layak pakai tidak layak mau. Termasuk di SMP. Sekolah ini sudah melarang nih, tidak boleh anak sekolah bawa kendaraan. Diparkirnya jauh. Parkir rumah orang. Tapi bagaimana Pak? Kalau kita melarang, kita harus siapkan. Jadi saya pernah buat tulisan, kenapa polisi tidak menangkap pelajar SMA yang naik motor? Pak Polantas tahu mereka bersalah, kenapa nggak ditangkap? Ya kan? Kenapa gitu? Nah, disinilah dilematisnya di sini. Ya kan? Enak antara kebutuhan dan aturan itu kan. Ya, kalau ditangkap tentu mereka nggak sekolah. Ya. Sementara pemerintah tidak menyiapkan bus sekolah. Kecuali pemerintah sudah menyiapkan bus sekolah, ada aturan larangan untuk sekolah itu baru bisa. Kalau bus sekolah nggak disiapkan terus mereka dilarang tuh mereka di mana bus sekolahnya gitu. Jadi harus disiapkan dulu prasarananya. Jadi saling keterkaitan ya. Pak Polantas itu punya toleransi jatuhnya kan. Gimana mereka tangkap nggak sekolah anak-anak? Padahal mereka tahu itu salah.
Itu makanya mereka saya lihat toleransi yang cukup luar biasa yang diberikan pelantas ya. Kenapa? Ya dia bilang kecuali nggak pakai helm, lain beda. baru ditangkap dia karena itu menyangkut kepada keselamatan. Ya. Iya kan? Tapi kalau bicara alat kelengkapan, dah pasti mereka nggak punya SIM karena umurnya masih di bawah 17 tahun di bawah. Kan gitu. Kan sebuah dilematis gitu. Kenapa polisi nggak tangkap sebenarnya itu? Ada toleransi tadi. Ya kan? Antara kebutuhan gitu. Kalau mereka tangkap menghambat anak-anak menuntut ilmu. Ya kan? Nah, makanya saya himbau tadi. Pemerintah itu harus menyiapkan bus sekolah agar pelajar itu tidak berisiko, mereka bisa konsentrasi belajar. Saya rasa mutu pendidikan pun akan tinggi. Iya kan? Daripada begini ya Pak. Dulu sampai ada nyanyinya ya kan? Di sekolah yang kutunggu, bus sekolah aja lagi enak. Sekarang udah nggak ada lagi, mana lagi ciptakan lagu itu. Kemudian dari segi efisien waktu, kalau mereka pulang sekolah nggak naik bos, ternyata dia. Tapi kalau pakai sepeda motor, pulang sekolah, nongkrong dulu kedai kopi, melayap ke sana, melayap ke sini, alasannya belajar kelompok, ya kan? Jadi dari segi efisien waktu tentang menghindari kenakalan remaja juga bagus, betul lah? Ya betul. Ya kan? Nah, kalau bus sekolah kan sudah ada waktunya tuh, jam sekian bus lewat. Kalau aku nggak naik, ya kan? Aku terlambat ketinggalan. Kalau aku, jadi ada kedisiplinan juga di situ, Pak. Banyak keuntungannya. Saya rasa kualitas belajar pun juga akan tinggi. Betul nggak? Kalau naik motor, tengok. Dia sudahlah motor bawanya zigzag, di mana kosong dikejar, gitu kan? Karena nggak ada latihan, dia nggak diuji dengan SIM-nya. Ya, kalau dia ngurusin kan ada tes di SIM, ada latihan teori, praktek segala macam. Ini kan tidak dia. Ya kan? Kemudian dia motor aja. Pulang sekolah berkeliaran, rata-rata menggunakan sepeda motor itu pasti dia agak lama balik ke sekolahnya, ya kan? Terus tingkat risikonya juga tinggi. Ya, betul. Gimana lagi mau konsentrasi dia, ya kan? Nah itu saya rasa kalau itu dilakukan pemerintah, ya dari segi kualitas pendidikan pun akan meningkat, ya kan? Begitu. Ada lah pembret. Agak kira pemikiran, tapi memang sebenarnya masih pingin agak lebih spesifik lah, karena menjadi sebuah hal yang fenomena yang tanya lu bilang besok. Kalau besok pulang Ada kegiatan. bilang ke beberapa. Jadi bisa balik gimana? Ya. Balik Minang. Ada Bila kegiatan dari Tran bisa diundang, dari Damri bisa diundang. Boleh nanti kita ini. Biar Boleh nanti suatu saat nanti undang aja beberapa operator. Ya kan? Ya operator yang kayak angkot-angkot jurusan dulu ke Ada Bimbar, Batu Haji, Dapur 12, ke Bengkong gitu kan, boleh aja diundang gitu kan, atau sopirnya lah gitu kan, Dialog lah, interaktif lah. dialog ya gitu kan, Interaktif. boleh kita diskusi kupas, nggak apa-apa. Pengamat Nanti transportasi. mau undang lah orang di sub nanti kan. Kan kita kan mencari solusi. Ya, betul. Kita Itu bukan masalah. mencari masalah, Ya. ya kan? Ya. Kita mencari solusi. Itu untuk yang kebaikan lah, untuk kebaikan. Ya kan? Karena kan menjadi fenomena yang tidak bagus sebenarnya. Ya. Yang diviral-viralkan orang nyomai iri tas jauh jalan, ya kan? Padahal bandara internasional, ya. Padahal bandara internasional kan begitu. Ya. Dicelik-celik ke dalam danga kecek konvensional, ibu lah menceliknya. Setelah ada solusi damai-damai, rupa adalah muncul masalah tak talok lah dan kalau hanya berdasarkan risiko saja. 100.000 dapat sehari ya. 100.000 betul. Angsuran mobil aja 150 nih satu hari wajib itu kan, 3,5 juta sebulan. Sementara Ya kan? putaran penumpang itu mungkin dalam 3 hari belum bisa jalan cek. Disitulah. Ya kan? Tuh cuma harus ada kajian kota gitu. Orang awak kok Indonesia lah belum rata-rata nyelaktah dalam bisnis itu. Iya. Jadi ada satu, awak pernah membaca sebuah artikel dari orang Spanyol. Jadi kecilnya sebenarnya di Indonesia kok ada nama istilahkan poin kan. Artinya apa? Ketika orang Spanyol mencari suatu yang alun duwe orang,
meskipun marketnya cuma 5 orang, dia akan buat itu. Wow. Itu orang luar negeri. Apa adalah dia buat orang ya? Walaupun marketnya cuma 10 orang aja, ada buatnya itu. Begitulah sulitnya mereka berkompetisi. Tapi kecilnya Indonesia yang jumlah penduduknya 200 juta orang latah gitu berbisnis itu. Begitu ramai itu online serolahannya. Ramai kafe serolahannya. Ramai iko serolahannya. Jadi tidak mencari satu poin yang memang alun duit orang gitu. Meskipun marketnya ketek itu kan. Nah itulah bedanya. Kalau kita kok latah ya kan akhirnya deteksi online serolahannya lah. Lah jadi kan Abu Sabui lah. Ini kalau dikaji dengan lahan ya. Lahan garapan lah. Yang online ini di penumpang yang di jalan raya siapa yang dapat? Online dapat kan? Penumpang yang dari rumah, mall, online yang dapat. Ya. Nah, kemudian konvensional itu makannya di mana sekarang? Ya. Pelabuhan, bandara. Ya. Pangkalan lah Nah, istilahnya. kalau dihitung luas lahannya mana yang banyak lahannya? Ya, online. Tentu yang online. Ya. Iya kan? Betul. Penumpang di jalanan, Penumpang di rumah. penumpang di rumah dia dapat. Ini kalau kita kaji ya, isi bandara itu dia dapat penumpang dari bandara antar ke Jodoh. Dia dari Jodoh ke bandara kosong kan? Ya. Nah, kalau dihitung sudah lahannya besar, kenapa dia kok masih kejar ke bandara, ke pelabuhan? Ya. Kenapa? Berarti kan masih kurang. Ya. Kenapa kurang? Itu tadi kuota tadi nggak jelas. Coba kalau kuotanya dibatasi, saya rasa nggak perlu lagi dia harus ke bandara, harus ngetem di bandara di pelabuhan itu. Panek waktu itu mah aja Ya lah. kan? Sikos lah. Ngapain dia nunggu-nunggu situ capek? Enggak. Ya rancak lah keliling-keliling dan di Jodoh lah aja. Dapat dia menumpang. Pangadin duduk ngambil gua mau pergi di pelabuhan kau. Karena dia merasa kurang terus gitu. Kenapa tadi? Tidak adanya pembatasan kuota. Ya. Berarti Itu persoalannya. berarti kunci dari diskusi-diskusi kita Mota satu, kuota online tidak terbatas. Tidak terbatas. Yang kedua, tidak terkontrol. Yang Ya. kedua, apa yang segala bentuk kos yang muncul dari transportasi publik, pajak dan segala macam kir itu tidak ada di taksi online. Ya, jadi gini, taksi waduh. online tuh gini, dia merubah bahasanya gitu. Mereka itu melakukan perawatan tuh dengan melaporkan misalkan di kalau konvensional itu kan harus kir. Ya. Di sub yang periksa. Ya. Iya kan? Ya. Kalau dia tidak pergi ke tempat servis, ada laporan, ya sudah. Akan masih bisa diakal-akalan gitu. Itu yang ada di Permen Hub yang terbaru itu gitu. Ya kan? Ya bisa saja hanya minta surat aja. Ya kan? Oh berarti ya, mohon maaf lah. operator melakukan itu ya, kontrol itu ya? Tanda kutip gitu. Ya, Iya, hanya artinya kan memberikan biar- laporan itu. Biar, enggak jaleh di bawah. Nah, harusnya kan memang harus pemerintah yang Ya mau bikin. kalau di disub misalkan sennya nggak hidup nggak lolos. Iya. Remnya nggak kuat ini gitu kan. Itu Kalau SIM ini kan Jena. dia melakukan itu sendiri gitu kan. iya. Pemeriksaan sendiri. Ya kan? Tinggal laporkan aja ke disubnya gitu kan. Ya kalau sebatas surat ya mau maaf lah tanda kutip lah ya. Iya. Kan masih bisa diakal-akalin kan gitu. Itulah ininya. Cuma kalau menurut saya gini. Itu berpengaruh kepada ya sistem di maskapai tadi. Ya kan kalau taksinya banyak, penumpangnya sedikit, Ya. tentu dia tetap merasa susah terus. Sebenarnya itulah gunanya ada pembatasan jumlah kuota tadi. Dari Kalau kuotanya terbatas, saya rasa nggak sampai mengejar ke itu pelabuhan kan apa tuh nggak sampai lah. sebenarnya bisa dilihat dari data. Data itu rasio transportasi umum itu dengan penumpang tuh Ya. matching dah itu kan. Betul kata Pak Tepol tadi. Foto 3.000, penumpang 300. Barang murah bui sudah kan. Akhirnya tuh Cuma kan kekurangan terus. Itu marah lah. Ya kan? marah. Ah, ya, di malahan orang masuk terus kan, kalau masuk terus gitu. kalau Kenapa yang- nggak? Karena dia susah. Ya kalau Untuk umpamanya mendapat betul pendapatan. dia profesinya itu saja, mungkin tidak begitu terganggu. Permasalahannya sekarang orang punya mobil pribadi juga sambilan. Jadi akhirnya yang tadi itu umpamanya 2.000 menjadi 5.000 gitu kan. Ada orang-orang yang memang dia begitu waktu libur dia Grab. Nah inilah yang membuat pengemudi yang memang profesinya itu terancam juga. Iya.
Jadi Pak Kemenhub itu sebenarnya sudah punya aturan, dan itu tuh orang-orang cerdas di Kemenhub itu, orang-orang yang sarjana transportasi. Jadi untuk menentukan kuota itu mereka itu melakukan penelitian, Pak. Penelitian, melakukan kajian. Dulu kan lihat kan, kalau namanya di Sekupang KPTDS segala macam, rata-rata kan sehat-sehat semua taksinya. Ya, karena jumlah penumpangnya diukur dengan berapa unit taksi yang dinikan, gitu kan. Begitu juga Telaga Punggo, di apa, gitu kan. Nah, tapi kalau sistem sekarang ini kan itu nggak terkontrol. Jadi itu kajian dari pegawai Dishub itu. Jadi pegawai Dishub itu kalau saya lihat Pak, dulu kajiannya gini Pak. Tugasnya itu ditaruh di Sipang, berapa unit yang lewat mobil, gitu kan, ya kan? Berapa penumpangnya, gitu kan? Berapa penumpang per hari kan? Dikaji itu Pak. Dikaji mungkin sebuah perusahaan ya operator pun ya seperti Damri apapun ada kajian itu tuh. Kalau dilihat dia permintaan banyak, tambah armadanya. Tukang kaji ini kan? Tambah armadanya kan? Enak. Penumpangnya sedikit, kurang armadanya. Kadang dia cari ke tempat lain. Contohnya ya tadi diributkan orang Tanjung Pinang. Bus Damri itu sekarang pindah ke Natuna, ke Lingga itu. Ya karena dia penumpangnya nggak tinggi, itu dipindahkan dia. Nah, itu kajian itu. Nah, kajian itu yang tidak ada gitu. Kita bukan bicara kemajuan teknologi ya. Ya, sekarang teknologi sudah dilaksanakan, ternyata dia masih susah juga. Repot. Nah, itu sebenarnya saya bilang kajian harus dikaji secara komprehensif itu. Kalau ingin menyelesaikan secara menyeluruh. Iya kan? Kalau hanya sesaat ya masuklah. Setelah masuk pusing lagi dia. Oh ternyata aku masuk ke sini ngopi-ngopi aja, kerja domino lah apalah. Ternyata tak ada puluk piti di sini aja. Enak. Keluar lihat. Keluar lihat. Sampai kapan? Ya kan? Makanya pemerintah harus mengkaji secara inilah komprehensif. Itu Pak Sapri. Cukup otak lapau lah enak. Ya, otak lapau tapi dah tepat ya. Tapi mempunyai sebuah pemahaman dapat ilmu dan pemahaman terhadap masalah peliknya transportasi khususnya di Kota Batam lah ya. Dan tentu kita berharap lah ya, khususnya seperti apa disampaikan yang pertama sekali sistem BTS tadi. Pemerintah Kota Batam sudah memulai. Betul, memulai, apalagi kita sudah disupport dengan infrastruktur jalan yang sudah sangat luar biasa. Jadi kuncinya jika sistem transportasi umum ndak jo elok, nama chat ko tetap yo ko. Walaupun 5 jalur enak. Ya kan? Banyak laweh jalan ko. Ya kalau masyarakat gunakan mobil pribadi seluruhnya. Semuanya orang tetap pakai mobil pribadi. Ndak ada transportasi publik. Ana macet yo di setiap jam-jam tertentu. Walaupun tambahan agak jalan itu tambah lebar lagi. Ya, betul. Iya kan? Itu. Nah, jadi itu yang pertama, yang kedua tentang online dan konvensional. Ya, intinya adalah tidak ada pengaturan, tidak ada kuota, tidak ada kontrol terhadap jumlah taksi online itu sendiri. Jadi main tarimo saja boleh kalau toko tonton tinggi semuanya. Sementara sare era kan gitu kan? Kadangnya nari, kadang enggak. Kadangnya nari, kadang enggak kan gitu. Sebelum Maxim ada kontrol dari Gojek, itu dia batasi. Nah, tuh begitu Maxim masuk, Maxim kan punya mau siap supir juga, diterimanya aja semua. Nah, harusnya kan pemerintah hadir di situ. Kalau umpamanya Gojek sudah berapa, Maxim sudah berapa, ya sudah stop gitu. Karena Maxim dia mau off juga kan. Tidak Pak, jadi gini Pak, waktu 2016 2017 ya, jumlah armada taksi di Kota Batam ini lebih kurang 3.000 sampai 3.500. Yang konvensional. Ya, taksi lah. Seluruhnya. Dulu kan tidak ada yang namanya online. Sebelum masuk ini termasuk online. Kemudian masuklah online. Tahu enggak berapa tahap pertama itu? 6.000 sampai 7.000 yang online aja. Ya. Nah, itu hidup kenapa? Karena ada bonus dulu. Nah, sekarang bonus itu hilang. Akhirnya apa kejadian? Banyak ditarik bank. Mohon maaf lah. Saya berapa itu kawan-kawan online itu mengadu ke saya, minta tolonglah mobilnya ditarik segala macam, sempat pelawak minta tolong sama Pak Gubernur dulu kan. Gubernur calon gubernur lagi gitu kan. Nah juga lah dispensasi begini begitu gitu kan. Kenapa tadi saya bilang tadi kuota tadi tidak dibatasi,
ya kan hukum di masa playnya tidak diperhatikan, ya kan? Ini kalau ini tidak dikaji lagi sampai nanti bakal ribut-ribut terus, makin kesulitan terus, dan mobilnya juga tidak akan terawat gitu. Sebenarnya Kena piti nan dapat untuk parut isanya. Tak ada untuk perawatan nah. cocok dah. Ya. Tidak cocok dah gitu. Jadi larinya ke Tidak tahu liban lah dah. Tidak tahu liban lah dah. Ya kan? Nantilah masuklah ke lahan ini, masuklah ini. Coba kalau lahan itu saja yang digarap dia dengan jumlah kuota yang ini ya, misalnya penumpang 1.000, ya kan? Taksi 300, 1.000 bagi 300, dapatlah 3 trip satu hari. Itulah kajiannya gitu. Betul. Ini penumpang 1.000, taksi 1.000 ya satu lah dapat. Ya, salah Bahkan satu seperti syukur-syukurlah satu tuh ongkosnya 200.000. Iya. Kalau 50.000 gimana? Mau 1.000 lah sampai malam gitu kan. Sementara bahkan kredit seperti berapa? ke PDRS itu mau cek seminggu gue. Iya. Antri ya. Antri gitu jalannya kan. Nah, itu Dek inilah. kesepian orang. Makanya saya kan dialog kemarin di salah satu TV lah ya ulasan. Ya, dengan online konvensional kan didengar juga cerita konvensional tuh. Kadang-kadang kawan-kawan ini Pak dapat dua itu udah syukur lah dapat sekali 100.000, sementara ansuran mobil dia itu aja 3 juta lebih, 150.000 wajib untuk kebutuhan hidupnya. Kalau hidup di Batam ini 100.000 lah kan, ya kan? Jadi apa jawab? Saya pernah wawancara sopir. Jadi gimana cara hidup Pak? Oh kalau nggak jualan istri saya di rumah Pak, nggak bisa makan kami Pak, ya kan? Jadi prihatin kita, gitu, ya kan? Itu Pak intinya itu. Mudah-mudahan pemirsa Solo Minang TV ini menjadi sebuah keprihatinan bersama, dan pemerintah hendaknya agak lebih tegas lah bahasanya tadi dengan satu kunci pengontrolan kuota yang memang harus dibatasi sesuai dengan kajian-kajian yang komprehensif antara demand dan supply terhadap pengguna transportasi dan penyedia transportasi itu sendiri. Tidak dibuka selawe-lawe. Untung awak tidak mendaftar online. Ada lah penyala ya. Wah penyotok wah. Untung awak tidak ada daftar online. Nah, daftar online itu penyala Pak. Itu awak dikatain ini tadi. Kembali benar susah lah. Oke, pemirsa Solo Minang TV, lebih lah nggak 1,5 jam kita berbincang-bincang dengan Pak Saipul, menambah wawasan kita tentang moda transportasi khususnya di Kota Batam, baik transportasi publik, bus sekolah, ya kan, taksi, konven dan online dan segala macam. Mudah-mudahan segala bentuk polemik-polemik yang terjadi di Kota Batam sehubungan dengan sistem transportasi atau antar operator transportasi itu sendiri itu bisa ke depan menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan dan diselesaikan oleh pihak pemerintah itu sendiri ya. Amin. Terus jika memang ada suatu waktu kita melakukan dialog publik ya, biar cerita gue bukan hanya sekedar cerita lapor kopi gitu. Kalau gitu kan mengusulkan, actionnya ada pada pemerintah. Jadi kan gitu. suatu waktu Pemret punya sebuah PR ke depan apa tentang Baal Iko menjadi sebuah diskusi dalam bentuk dialog publik. Kita kumpulkan segala bentuk stakeholder, para komponen, baik itu pengambil kebijakan, operator dan segala macam, pelaku usaha, regulator, termasuk pengamat transportasi, ya kan, yang punya pengalaman, yang punya kemampuan akademis, bagaimana penataan transportasi itu sendiri. Pemirsa Solo Minang TV, terima kasih banyak. Kita berbincang-bincang santai dengan Pak Saipul, yang kebetulan berada di Batam, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Kepri, yang sudah bertungkus lumus, mungkinlah separuh lah duitnya joto saja untuk kasar nak. Tanjung Pinang banyak angkot lu kok. Kini tidak ada angkot legal. Aku dulu orang tuamu kan punya usaha khusus tir dan muntir. Iya kan, dulu mobilnya Holden tuh. Kemudian orang tua juga punya angkot itu. Keturunan lah orang itu kan. Jadi awak jadi pengamat ya kan. Jadi ya termasuk pertama lah di Kota Padang ya punya khusus tir dan montir gitu. Zaman itu mobilnya Holden dulu tuh.
50-60 gitu. Berarti memang dari Ya, lahir di menyangkut. lingkungan itu ya. Dan di lingkungan itu gitu. Ya. Jadi tidak salah sampai hari kini memang otaknya seputar. Jadi yang motor lah pernah jadi kenek pernah. Ya. Jadi supir angkot pernah, ya kan? Iya, Udah lengkap lah. Sampai kepada pengusaha Iya, angkot. iya, iya. Ya kan? Jadi udah lengkap lah gitu Lengkap kan. lah ya. Terakhir jadi pengamat lah ya. Tapi yang jelas tetap All Crew Surau Minang TV Iya, berdoa Pak Saiful tetap sehat Iya. dan enak. Alhamdulillah. Panjang umur, murah Alhamdulillah. rezeki ya kan. Tetaplah berkontribusi terhadap Provinsi Kepri dari Ya. sisi transportasi Siap, itu sendiri. siap, ya. Mudah-mudahan segala bentuk pemikiran Pak Saiful, Ya. segala bentuk sumbang saran kepada pemerintah tentang Ya. transportasi itu sendiri itu menjadi amal jariah juga ndaknya untuk Amin, Pak Saiful. amin. Karena Ya. memang apa yang menjadi sumbang saran tersebut, perbaikan-perbaikan tersebut, Ya. ujung-ujungnya adalah kenyamanan masyarakat Ya. di dalam menikmati jasa transportasi Ya. umum itu sendiri. Oke pemirsa, Ya. tetalu habis. Iya. Hari lari malam. Iya, hari malam. Ah, kita tutup bincang-bincang. Sebelum ditutup, Apa tuh? ya, mungkin terkait tadi lah. Ya. Artinya Iko sebuah pemanasan. Masih ya. pemanasan. Kan karena Ya. transportasi Iko kan memang tidak habis-habis dibahas. Iya, Betul, iya. betul. Kita berharap bukan hanya di Batam, Ya. tapi di Indonesia Ya. betul-betul agak sedikit loyal lah pemerintah menganggarkan untuk transportasi. Ya. Ya. Karena terkait masalah anggaran, Betul, kita lihat ya. sendiri bagaimana dulu Trans Batam itu waktu datang antusias masyarakat naiknya begitu luar biasa. Ya. Karena mobilnya lebih bagus. Ya. Iya. Sekarang di komentar orang di Indonesia sosial itu, bagaimana transportasi baik itu dikelola pemerintah atau swasta, nggak ada lagi yang bagus dilihat orang. Nah jadi kita, Pak Saiful, mungkin karena bukan hari ini, kita akan buat sesi-sesi berikutnya. Ya, siap. Kita undang orang-orang yang memang kompeten Ya. di bidang itu, Ya. biar memberikan pencerahan atau mungkin masyarakat yang ingin memberikan masukan, nanti kita bolehkan di Boleh lah, undang juga pelaku-pelaku usaha. Iya, gitu pelaku usaha itu. Apa perlu undang sopir angkot, Nah, sopir komisioner, akan seru, ya. seru juga gitu. Ya, ya, Biar kita nih berdiskusi ya sama-sama bisa bertambah adu argumen, adu ilmu gitu kan. Akhirnya sama-sama memahami gitu. Nah, itu yang akan kita ciptakan kan gitu. sama-sama Ya kan? mendorong untuk perbaikan transportasi Kota Batam. Untuk Nah, itu dia. Mudah-mudahan lah. Enak. Insya Allah. acak-acak ke Batam. Bahaya, coba. Oke pemirsa Surau Minang Ya. TV, terima kasih banyak atas perhatian dan atensi pemirsa sadonyo dalam Otak Lapo Kopi kita larut malam pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Saiful. Siap. Sama-sama. Semoga tetap sehat dan sukses selalu Amin, hendaknya. amin, amin. Dan tetaplah selalu istiqomah dalam rangka bagaimana sistem Ya. transportasi di Kepulauan Riau itu akan semakin Ya. baik hendaknya dan khususnya Amin. Kota Batam. Kami All Crew Surau Minang TV pamit undur diri dari ruang dengar pemirsa sadonyo. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara kurang awak. Ya. Mantap. Thank you. Ya.